Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nurul Dwi Ningrum dengan NIM H0512010054 ingin mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pemodelan Regresi Panel Linear Mixed Model dengan Cluster Robust Standard Error Studi Kasus Angka Kematian Bayi di Sulawesi Selatan tahun 2017 sampai 2020. Dengan pembimbing utama saya yaitu Ibu Dr. Ana Islamiyati SSI MSI. Pokok pembahasan dalam penelitian ini terbagi menjadi empat. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada tinjauan pustaka, yang ketiga ada metodologi penelitian, dan yang keempat ada daftar pustaka. Untuk pendahuluan, yaitu yang pertama ada latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga batasan masalah, yang keempat tujuan penelitian, dan yang kelima manfaat penelitian. Adapun hal yang melatar belakangi penelitian ini yaitu analisis regresi merupakan teknik analisis dalam statistika yang bertujuan untuk memodelkan hubungan antara variabel respon dengan satu atau lebih variabel prediktor. Salah satu pengembangan dari analisis regresi ini adalah analisis regresi panel yang menggabungkan data runtun waktu atau time series dengan data silang cross-section. Linear mixed model merupakan pengembangan dari model linear yang menggabungkan efek tetap dengan efek acak dalam satu kerangka analisis. Efek tetap digunakan untuk mengukur pengaruh variabel prediktor yang konsisten di seluruh data, sementara efek acak menangkap variasi spesifik antar unit yang tidak dijelaskan oleh efek tetap. Linear mixed model dirancang untuk menganalisis data yang memiliki struktur hierarkis atau berulang seperti halnya data panel. Dengan mempertimbangkan efek acak, metode ini mampu menangani heterogenitas yang tidak teramati dan mengakomodasi korelasi antar pengamatan dalam kelompok. Model ini umumnya diterapkan pada data dengan variabel respon berupa data kontinu yang mengikuti distribusi normal. Untuk estimasi parameternya dilakukan menggunakan metode maximum likelihood estimation dengan memaksimalkan fungsi likelihood. Dalam regresi panel, seringkali terjadi adanya pelanggaran asumsi heteroskedastisitas dan autokorelasi. Heteroskedastisitas ini terjadi ketika residual memiliki variansi yang tidak konstan di seluruh data pengamatan. Sedangkan autokorelasi terjadi ketika adanya ketergantungan residual antar pengamatan. Meskipun tidak memengaruhi sifat tak bias dan konsistensi dari estimasi parameter, namun kedua masalah ini dapat menyebabkan bias pada standar error, sehingga dapat menghasilkan estimasi parameter dan uji hipotesis yang tidak valid. Untuk mengatasi hal tersebut, makanya dilakukan metode cluster robust standar error yang mampu menangani kedua masalah tersebut dengan menyesuaikan standar error agar estimasi parameter tetap valid. Dalam konteks kesehatan masyarakat, angka kematian bayi atau yang biasa kita singkat AKB merupakan salah satu indikator penting dalam mencerminkan kualitas kesehatan masyarakat yang ada pada suatu wilayah. Angka kematian bayi merupakan jumlah bayi yang meninggal sebelum usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu. Kematian bayi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya berat badan lahir rendah. Berdasarkan data profil kesehatan, angka kematian bayi di Sulawesi Selatan cenderung menurun setiap tahunnya. Namun, meskipun demikian, angka kematian bayi di Sulawesi Selatan masih menjadi salah satu provinsi dengan angka kematian bayi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang berjudul Pemodelan Regresi Panel Linear Mixed Model dengan Cluster Robust Standard Error Studi Kasus Angka Kematian Bayi di Sulawesi Selatan tahun 2017 sampai 2020.
Adapun beberapa penelitian terdahulu, yang pertama ada Wang dan kawan-kawan pada tahun 2020 menerapkan linear mixed effect model untuk menganalisis data longitudinal yang kompleks dengan karakteristik yang beragam. Yang kedua ada Santi dan kawan-kawan pada tahun 2022 yang memodelkan data skor literasi membaca siswa di Indonesia menggunakan linear mixed model. Kemudian ada Metanda dan Oktora pada tahun 2022 yang menggunakan metode cluster robust standard error untuk mengatasi heteroskedastisitas dan autokorelasi pada regresi panel dengan model efek tetap. Dan yang terakhir ada Bayi dan kawan-kawan pada tahun 2024 yang membahas tentang metode estimasi standar error dalam model data panel dengan klaster yang tidak diketahui. Selanjutnya, rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, bagaimana estimasi parameter model regresi panel linear mixed model dengan menggunakan metode cluster robust standard error pada angka kematian bayi di Sulawesi Selatan. Dan yang kedua, ada bagaimana pemodelan angka kematian bayi di Sulawesi Selatan menggunakan model regresi panel linear mixed model dengan metode cluster robust standard error. Adapun untuk batasan masalah, ada tiga. Yang pertama, data yang digunakan adalah data angka kematian bayi di Sulawesi Selatan dari tahun 2017 sampai tahun 2020. Yang kedua, pemodelan dilakukan menggunakan linear mixed model pada regresi panel. Dan yang ketiga, jumlah efek acak yang digunakan adalah satu, yaitu kabupaten atau kota. Tujuan penelitian yang pertama, memperoleh estimasi parameter model regresi panel linear mixed model dengan menggunakan metode cluster robust standard error pada angka kematian bayi di Sulawesi Selatan. Yang kedua, memperoleh model data angka kematian bayi di Sulawesi Selatan menggunakan regresi panel linear mixed model dengan metode cluster robust standard error. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan dan pemahaman bagi pembaca terkait penerapan model regresi panel dengan pendekatan linear mixed model untuk menganalisis data yang mengandung heteroskedastisitas dan autokorelasi dengan menggunakan metode cluster robust standard error sebagai solusinya. Dan yang kedua, menyediakan informasi yang dapat menjadi acuan bagi tenaga kesehatan dan pembuat kebijakan dalam menyusun langkah strategis serta kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kematian bayi di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut tinjauan pustaka yang digunakan, yaitu ada regresi linear berganda, regresi panel, linear mixed model, metode kuadrat terkecil, uji asumsi klasik, cluster robust standard error, maximum likelihood estimation, Akaike information criterion, koefisien determinasi, pengujian signifikansi parameter, dan yang terakhir angka kematian bayi. Selanjutnya masuk ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada sumber data, yang kedua variabel penelitian, dan yang ketiga metode analisis. Untuk data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari publikasi Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang berupa angka kematian bayi selama periode 2017 sampai 2020 beserta faktor-faktor yang diduga mempengaruhinya. Adapun untuk jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 96 data. Variabel penelitian yang digunakan berupa satu variabel respon, yaitu angka kematian bayi yang disimbolkan dengan Y. Kemudian untuk variabel prediktor ada 5, yaitu X1 berat badan lahir rendah, X2 pemberian vitamin A, X3 persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan, X4 pelayanan kesehatan bayi, dan yang kelima penanganan komplikasi kebidanan. Untuk efek acak yang digunakan yaitu kabupaten atau kota yang disimbolkan dengan B. Berikut diagram alir yang digunakan dalam penelitian ini. Kemudian ada daftar pustaka. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.